Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Citra Lestari, absen 26 dari kelas 10 MIPA 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang NAPSA. NAPSA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dihirup maupun disuntikan, akan menyebabkan perubahan perilaku, suasana hati, dan mental seseorang. Di sini, yang pertama, saya akan membahas tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan ketergantungan. Narkotika ini memiliki 3 macam golongan. Narkotika golongan yang pertama itu berpotensi sangat kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan dilarang untuk pengobatan. Contohnya itu seperti opiat, heroin, ganja, dan kokain. Narkotika golongan kedua, dia juga berpotensi tinggi dalam menimbulkan ketergantungan, tetapi biasanya juga digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya itu seperti petidin, morfin, dan fentanyl. Narkotika golongan yang ketiga, dia memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan dan biasanya hanya digunakan untuk rehabilitasi. Contohnya itu seperti kodein dan difenoksilat. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui penyusunan syaraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan perilaku dan mental seseorang. Psikotropika ini memiliki 4 macam golongan. Golongan yang pertama, dia mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya adalah LSD. Golongan yang kedua mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya sabu. Golongan yang ketiga mempunyai potensi yang sedang dalam menyebabkan ketergantungan, tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya itu amorbarbital. Golongan yang keempat mempunyai potensi yang lebih ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan sebagai pengobatan, tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya itu adalah obat tidur. Yang ketiga yang akan saya bahas di sini adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat bukan narkotika dan bukan juga psikotropika yang penggunaannya juga dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, zat adiktif ini memiliki 3 macam golongan. Golongan yang pertama adalah zat adiktif bukan narkotika dan bukan juga psikotropika. Yang kedua, zat adiktif narkotika, dan yang ketiga adalah zat adiktif psikotropika. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih cara masuknya NAPSA ke dalam tubuh kita. Ada 5 cara masuknya NAPSA ke tubuh kita. Yang pertama dengan cara ditelan, yang kedua dengan cara dihisap, yang ketiga dengan cara disedot gasnya, yang keempat dengan cara dioleskan di atas kulit, dan yang kelima dengan cara disuntikkan. Setelah itu, saya akan membahas tentang alasan mengapa seseorang memakai NAPSA. Yang pertama itu karena dia ikut-ikutan teman. Dia diajak oleh temannya seperti untuk mengikuti tren baru. Nah, yang kedua adalah solidaritas teman. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga yang sedang broken home. Mungkin di dalam suatu keluarga itu sedang terjadi masalah dan ia merasa depresi serta ingin menenangkan diri dengan memakai NAPSA. Dan yang keempat adalah ingin memuaskan rasa ingin tahunya.
Nah, sampailah kita di pembahasan yang terakhir adalah di sini saya akan membahas tentang kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada pererat diri dengan ketakwaan dan keimanan serta berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua adalah membiasakan diri berpola hidup sehat dengan olahraga yang cukup, makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cukup pula. Yang ketiga adalah menolak bujukan akan memakai nafsa. Yang keempat adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, seperti dengan membaca buku atau berolahraga. Baik, sekian video pembahasan nafsa kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.